Jeritan gadis yang tenggelam, menghantui sumur di malam berbenderang bulan. Di dalam hati Normandi yang dalam dan berkabut, di mana hutan lebat tumbuh gelap dan ruwet, dan rumah batu tua berkerumun rapat, terdapat sebuah sumur, terlupakan oleh waktu. Tersembunyi di sudut desa yang sepi. Batu-batunya sudah lapuk dan retak, tepiannya terkikis oleh abad-abad kelalaian. Sumur itu tertutup oleh ivy. Mulutnya setengah tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Warga desa, semua yang tinggal di sekitar situ, menghindarinya. Anak-anak muda dilarang mendekatinya. Dan orang-orang tua menggelengkan kepala ketika topik ini dibicarakan, mata mereka diliputi kesedihan. Sumur itu telah ada sejak lama, selama yang bisa diingat siapapun. Terletak di bawah pohon ok raksasa yang tumbuh di dekat tepi sebuah ladang kecil yang sudah ditinggalkan. Tetapi sedikit yang mengetahui cerita sebenarnya tentang sumur itu. Dan lebih sedikit lagi yang berani membicarakannya dengan lantang. Mereka mengatakan bahwa pada malam-malam yang diterangi cahaya bulan, ketika angin terhenti, kau bisa mendengar tangisan, Elise, suara tangisannya yang tipis dan putus-putus, bergema di lembah seperti ratapan jiwa yang hilang. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, pada musim semi yang awal, seorang gadis muda bernama Elise tinggal di desa tersebut. Dia adalah cahaya bagi keluarganya, penuh kehidupan dan tawa, dengan rambut emas yang berkilau seperti matahari dan mata biru secerah langit. Dia sangat menyukai alam, berlari tanpa alas kaki di ladang, memanjat pohon, mengejar kupu-kupu. Ibunya sering memanggilnya dari dalam rumah ketika matahari mulai terbenam. Suaranya bergema melintasi tanah, tetapi Elise seringkali bertahan, menjelajahi sudut-sudut dunia di sekelilingnya. Pada suatu sore, ketika desa diselimuti cahaya emas dan udara dipenuhi aroma bunga yang sedang mekar, Elise berangkat untuk mengambil air. Sumur tua itu adalah satu-satunya sumber air bersih di sekitar. Dan meskipun sudah lama terlupakan, masih berdiri di tepi hutan. Dia sendirian, kakinya yang kecil melangkah ringan di jalan setapak sambil menyenandungkan lagu. Tanpa menyadari bahaya yang mengintainya, sumur itu telah lama terlupakan. Batu-batunya tidak rata, dan tanah di sekitarnya lembek, tidak rata, mudah runtuh kapan saja. Elise, yang bersemangat untuk mengisi embernya dan kembali bermain, membungkuk ke tepi sumur, menatap kedalaman gelap di bawahnya. Airnya sudah lama mengering, meninggalkan batu-batu tajam dan sebuah kehampaan yang menganga di bawahnya. Tetapi ketika dia membungkuk lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah di bawah kakinya bergerak. Sebuah gerakan halus yang tak terlihat oleh siapapun. Mungkin itu berat tubuh kecilnya yang terlalu condong. Atau mungkin batu itu hanya akhirnya memberikan jalan setelah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Dengan sebuah retakan tiba-tiba, tanah di bawahnya ambruk. Jeritan Elise hampir tidak terdengar saat dia terjatuh ke dalam sumur, tubuh kecilnya ditelan oleh kegelapan. Dinding batu yang dingin dan kering menutup rapat di sekelilingnya. Cahaya hari memudar menjadi kegelapan yang abadi dan sesak. Dia mengangkat tangan, tangannya menggores batu kasar saat dia berteriak, suaranya menggema kembali padanya. Tetapi tak ada yang mendengarnya. Tak ada yang bisa mendengarnya di tengah gemerisik daun yang tertiup angin. Ketika warga desa menemukannya, semuanya sudah terlambat. Dia sudah pergi. Kematian itu adalah tragedi yang mengguncang desa hingga ke inti, sebuah kehilangan yang tidak bisa benar-benar dipahami oleh siapapun. Namun waktu, seperti biasanya, mulai mengaburkan rasa sakit. Sumur itu, yang kini menjadi pengingat suram atas kecelakaan tersebut, ditinggalkan. Sumur itu terabaikan, batunya hancur, dan dasar sumur yang tumbuh penuh dengan tanaman liar. Desa melanjutkan hidup, seperti biasa. Namun, legenda tentang gadis di dalam sumur tidak pernah pudar. Beberapa minggu setelah kematian Elise, warga desa berbisik tentang kejadian aneh yang terjadi. Ada laporan tentang suara-suara aneh yang datang dari hutan pada malam hari, tangisan samar. Ratapan tinggi yang penuh keputusasaan, terbawa angin. Beberapa mengatakan mereka mendengarnya di dekat sumur, yang lain mengklaim mereka mendengarnya bergema melalui jalan-jalan. Selalu pada malam-malam ketika bulan purnama menggantung terang di langit. Mereka yang cukup berani untuk mendekati sumur pada malam-malam seperti itu bersumpah mereka mendengar suara Elise. Lemah dan gemetar, memanggil minta tolong dari kedalaman bumi. Tolong aku, tolong, keluarkan aku. Tangisan itu semakin keras seiring berjalannya waktu. Dan warga desa tahu dalam hati mereka bahwa itu bukan hanya gema masa lalu.
Itu adalah Elise sendiri, terjebak di dalam sumur, jiwanya gelisah, tangisannya terlalu kuat untuk diredam oleh waktu. Warga desa yang lebih tua bercerita tentang malam-malam yang diterangi bulan ketika cahaya tampak bersinar dengan cara yang berbeda, memancarkan cahaya yang tidak wajar di atas tanah. Mereka menggelengkan kepala, wajah mereka pucat, saat mereka mengingat hal-hal aneh yang beberapa orang saksikan. Ada yang mengklaim melihat sosok pucat berdiri di dekat sumur. Wajahnya tertutup bayangan tetapi jelas terlihat feminin. Yang lain mengatakan melihat gelombang samar di udara yang stagnan di atas sumur yang kering. Seolah-olah seseorang, sedang bergerak tepat di bawah permukaan. Dan masih ada yang mengatakan mereka melihat tangan Elise yang terulur, meraih dari kedalaman, seolah berusaha untuk keluar. Dikatakan bahwa pada malam purnama, ketika bulan tergantung berat di langit, tangisan itu akan tak tertahankan. Mereka akan menggema melintasi lembah, bergetar melalui pohon-pohon dan tanah di bawah kaki mereka. Itu adalah suara seorang anak yang hilang, sebuah jiwa yang memanggil dari kegelapan. Terkadang, tangisan itu begitu jelas sehingga seolah-olah Elise berada tepat di sana, berdiri di samping sumur, memandang mereka dengan mata yang penuh harapan dan memohon. Warga desa yang terlalu takut untuk ikut campur akan mengunci pintu mereka, menarik anak-anak mereka dekat, dan berdoa untuk kedamaian orang mati. Namun, tak ada yang bisa menyangkal kebenaran cerita itu, gadis di dalam sumur bukanlah mitos, bukan dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Dia nyata, dan tangisannya adalah buktinya. Kesedihannya telah menjadi bagian dari bumi itu sendiri, dan selama sumur itu berdiri, suaranya tidak akan pernah berhenti. Hingga hari ini, jika kau berjalan melalui hutan pada malam yang diterangi bulan, melewati sumur tua yang sudah hancur, kau mungkin akan mendengarnya, sebuah tangisan lembut jauh di angin. Dan jika kau mendengarkan dengan seksama, kau akan mendengar sebuah nama, Elise. Gadis yang jatuh, gadis yang memanggil minta tolong, terjebak selamanya di kedalaman sumur.